Selamat malam. Puasa ya puasa. Puasi. Enak banget deh filter ini, bagus banget ya. Malam. Mana ini Syamsu? Oke, selamat malam. Filternya bener-bener bagus ya. Hahaha. Malam semua. Malam. Oke, saya lagi nunggu Samsu Madein. Di mana ya Samsu Madein? Kita akan live bersama. So, gimana puasanya? Lancar-lancar semua. Ah, ini dia. Gimana ya cara ajak Samsu? Terus ada Pak Mek Tampi. Halo. Gimana puasa? Samsu. Udah baru Udah selesai terawih, nih. bro? Dia udah baru selesai. Gitu dong. Gimana? Gimana, bro? Puasanya Lancar lancar? terus, puasa terus. Prospeknya Lebih lancar lancar? lagi karena dipaksa kan. Dipaksa keluar dari yang selama ini yang biasa-biasa saja. Akhirnya dalam kondisi puasa pun juga nggak ada kata henti gitu. Setiap hari. Iya benar. Ya. Nggak benar, tapi kan kita berdua muslim kan? Di muslim nggak ada tuh soal di Ya. bulan puasa ini jangan kerja. Nggak Betul. ada itu. Di hadis apapun, di ayat apapun nggak ada. Jadi itulah sebabnya di push di limitnya tetap ya teman-teman. Apalagi kalau teman-teman tahu kita di muslim itu justru sangat dianjurkan untuk bekerja. Ada beberapa dosa bisa digugurkan karena kalian capek kerja. Bahkan kalau kalian sebagai perantau ya, perantau lagi roadshow, kalian boleh nggak puasa gitu. Tetap harus puasa. Cuma kalau andai kata nggak bisa pun nggak apa-apa. Maksudnya di kita tuh nggak tahu ya. Kalau bulan-bulan puasa udah alasan banyak deh, fokus apalah itulah gitu. Padahal di kita sendiri tuh. Oke, Yes. so Brother Samsu, gimana pengalaman jadi ninja? Ya. Kayaknya kita udah 2 bulan deh. Ini ya terus terang di Ninja luar biasa teman-teman. Di sini saya mau share. Kadang-kadang sih kalau saya lihat Ninja, grup Ninja itu teman-teman antara bahagia dan sedih gitu. Bahagianya adalah ya saya bisa dipaksa untuk keluar dari cara kerja yang selama ini yang saya lakukan, yang saya merasa itu sudah benar, tetapi ternyata setelah diarahkan, setelah masuk di Ninja Group ini, ternyata banyak sekali. Bahkan saya harus menyusun dari awal lagi, mulai program-program yang harus saya kerjakan. Jadi di Ninja ini teman-teman, ya ini sekedar sharing ya buat teman-teman semua atau tim-tim saya di luar sana, bahwa di Ninja ini kita itu bekerja dengan program gitu. Jadi bukan sekedar kerja amburadul, bukan sekedar kerja tidak terarah, tetapi semua diarahkan dan terukur, semua ada goalnya, ada tujuannya seperti apa yang akan kita capai. Itu sih yang saya dapatkan nih di Ninja teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan nanti ketika teman-teman pun juga suatu saat atau teman-teman yang lain terpilih masuk di Ninja,
Aduh teman-teman, bersyukurlah kalau bisa masuk di sana, karena kita betul-betul diarahkan, kita betul-betul dibimbing, kita betul-betul dipaksa. Teman-teman, saya bilang itu dipaksa tuh. Saya betul-betul kayak apa ya? eh Makanya saya bilang kadang mules lihat grup ninja itu, kadang-kadang mules teman-teman. Kenapa? Karena selama ini tuh ya kita kerja biasa-biasa saja, tetapi di ninja ini betul-betul kita di press, bekerja di bawah pressure teman-teman. Ya, tapi ya memang ini penting gitu loh. Selama ini kan kadang-kadang kita kerja-kerja, prospek ya prospek, nggak punya target apa-apa. Tetapi di ninja teman-teman, kita nggak ada istilah prospek-prospek begitu saja. Tapi ya kamu harus target satu hari itu berapa gitu, berapa yang kamu ketemui. Dan kita bukan sekedar hanya cerita teman-teman, tapi harus ada bukti yang dikirim di grup. Bukti yang dikirim pun juga ya Allah, kadang-kadang bukti yang dikirim pun juga kadang tidak diterima teman-teman. Jadi ya kadang aku bilang kalau lihat ninja itu mules, saya mules, langsung asam lambung naik. Oke, buat teman-teman yang nggak tahu ninja ya, jadi ninja adalah tim yang dipilih khusus. Syaratnya minimum kalian jadi samurai. Nanti kalian mudah-mudahan bisa terpilih. Ada beberapa variabelnya lah. Nanti teman-teman bisa tahu ya, nanti waktu pengumuman resminya ya. Jadi ninja itu dipilih khusus, dibina, kita jalan sama-sama, karena saya udah berkali-kali ngomong teman-teman, di dunia network jaringan ini, nggak bisa tuh diajarin dalam Zoom gitu loh. Nggak bisa diajarin kalau nggak offline training gitu loh, 2 jam, 4 jam cara membina jaringan tuh nggak bisa. Kalian harus masuk dalam satu grup bersama-sama, daily per daily, jam ke jam, kalian tahu. Nah, disitulah baru bisa kalian menyerap gitu loh teman-teman. Jadi ninja ini dipilih oleh manajemen langsung, kita garap sama-sama. Tujuannya apa sih? Untuk memaksimalkan. Gitu ya teman-teman ya, biar kalian bisa finish di apa sih, Bushido. Kalau bonus income-incomean saya rasa 100 juta mungkin sebagian orang udah merasa Ya, nyaman. Tapi di AFC itu kan bisa 660 juta sebulan, actually gitu loh. Nah, itu butuh effort, butuh yang program beneran yang bisa bawa kalian ke sana. Dan nggak ya. perlu dipertanyakan, udah ikutin aja gitu loh. Nah, Samsu ini adalah salah satu ninja yang kepilih. Kenapa? Karena dia udah 3 tahun samurai terus. Bukan kemana-mana. Nggak ada progres. Nah, itulah yang mau dibikin jadi shogun ya teman-teman ya. Minimum shogun dulu. Jadi satu hari udah ngerasain dapat 575 juta. Amin. Kan gitu. Cuma, nah teman-teman, apa sih yang hari ini yang mau di live juga, saya mau sharingin juga, bukan sekedar, mohon maaf ya, bukan sekedar cuma, oh kasih tahu ninja ini programnya gini, bukan loh. Saya juga mau bagi-bagi ilmu juga ke teman-teman, siapa tahu Samsu juga bisa kasih insight-insight yang teman-teman yang lain lakuin ya. Contoh kayak gini nih, ini hal paling kecil, tapi di ninja itu dilakukan di pertama. Jadi ninja itu ada saya, Samsu, Herti Sitorus, Saifuddin ya, Anastasia, Ikin, Irham. Nah, hal yang pertama yang diajari di Ninja adalah sistem grouping. Jadi teman-teman, Anda harus tahu grup WA kalian. Kalau kalian punya grup WA di AFC, sangat tidak efisien kalau satu grup itu isinya banyak orang. 100-200 orang itu sangat tidak efisien. Kalau di Ninja kami grup cuma berenam, bertujuh lah gitu. Sama orang-orangnya ya. Kenapa? Karena dengan WA yang banyak teman-teman, orang-orang yang masuk itu jadi nggak tersaring, ngerti ya? Sama kayak akuarium, teman-teman tahu akuarium? Kalau kalian masukin ikan hidup dan ikan mati bersamaan di akuarium, maka hasilnya apa bro? Kalau 2 minggu lagi ikan hidup dan ikan mati Mati disatuin, semua. mati semua. Itu yang terjadi di grup WA kalian ketika kalian WA-nya terlalu banyak isinya. Orang aktif, orang nggak aktif, ngerti kan? Orang user, orang jaringan. Jadi di Ninja itu yang pertama adalah dibikin adalah grouping dulu. Jadi saya grouping dulu, ngerti ya teman-teman ya? Karena nggak akan sejalan kalau di grup itu ada yang nggak sejalan. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi buat teman-teman yang hari ini dengerin ini, apa sih tujuan live ini? Nomor satu adalah, kalau kalian punya grup WA, saya saran pertama adalah sistem grouping dulu. Kalian bergrup dulu sama orang-orang yang benar-benar Ya. sevisi.
Yang mau jalan aja. Yang user nggak usah dimasukin. Yang sekedar apa? Kenapa? Justru kalau kalian satuin, itu yang jadi berantakan. Paham ya? Jadi di Ninja itu teman-teman yang pertama kami jalanin, program pertama adalah grouping dulu. Itu yang kami lakukan. Jadi kira-kira saya nggak butuh 100 orang di grup itu gitu loh. Saya cuma butuh 6 tapi intensif. Setiap hari saya sama dia, saya tahu gerakannya gimana, saya tahu salahnya apa, saya tahu apa yang dia lakukan jam per jam loh. Daily jam ke jam. Ada Herpesitorus di sini, salah satu ninja juga ya. Jadi teman-teman, ini yang mau di-share juga, bahwa bukannya ninja elite itu sangat gimana gitu. Enggak, saya juga mau ajarin kok ke teman-teman gitu loh. Nah, gimana cara bisa kepilih? Nomor satu, kalian harus samurai dulu. Karena di ninja ini tidak, saya terutama tidak didik kambing sih. Saya hanya mendidik singa-singa. Gitu ya teman-teman ya. Jadi Samsu Madein jalan 3 tahun ini, saya berharap tahun ini bisa Amin, finish amin, Samsu. amin. Apapun yang terjadi itu. Andai kata benar-benar nggak bisa pun, saya yakin tahun depan jadi bisa. Kira-kira gitulah kita di Ninja. Minimal programnya jadi jelas gitu loh. Karena kita punya program udah jelas. Besok ngapain gitu loh. Hari nanti malam ngapain. Hari ini ngapain. Ada Ah. minggu neraka gitu ya. Nah teman-teman, ini masih minggu neraka. Nah buat Samsu sendiri, coba kamu ceritain. Kan kamu sebelum ini kan jalan-jalan aja samurai dong. Samurai kan hebat juga, bukan nggak hebat loh samurai. Tapi apa yang paling signifikan yang kamu bisa tahu bedanya bahwa oh ini sama Ya. ini yang kamu jalan Oke, sehari-hari gitu. teman-teman ya. Jadi ya memang betul 3 tahun saya samurai teman-teman. Tapi ya itu tadi program kerja saya itu ya kadang-kadang ya kita hanya kerja-kerja gitu, prospek ya prospek begitu setiap hari begitu. Tetapi nggak ada target teman-teman ya. Mungkin bukan lagi mungkin. Salah satu penyebab yang luar biasa, penyebab saya sampai 3 tahun samurai terus ya. Itu tadi karena targetnya tuh nggak jelas teman-teman. Ya, target kerja saya itu tidak jelas. Nah, dengan di Ninja ini teman-teman, kita join di Ninja ini betul-betul setiap hari itu, apalagi nih kalau kayak masuk dalam minggu neraka ya. Kayak nyebutnya itu jadi mules. Teman-teman, kalau di minggu neraka setiap hari itu saya harus prospek minimal 10 orang ya. Dan itu pun saya harus lapor teman-teman. Saya harus lapor setiap hari, fotonya saya harus kasih naik. Kalaupun nggak sempet foto gitu ya, harus foto dari jarak jauh. Misalkan kadang-kadang teman-teman kita nggak sempat foto gitu ya, atau kadang-kadang kita nggak enak untuk foto gitu ya. Ya udah kita foto dari jarak jauh bahwa ini orang yang kita habis prospek gitu, habis kita jelaskan. Tapi itu wajib laporan teman-teman. Nah dengan inilah salah satu yang perbedaan terbesar yang saya lakukan selama ini. Kalau dulunya ya kerja nggak capek target ya pulang kita istirahat. Kalau di ninja ini nggak ada teman-teman, pokoknya wajib gitu loh. Kalau nggak capek target hari ini besok ya bayar gitu loh, besok ya bayar. Nah ini yang menurut saya apa ya, keren sekali teman-teman. Betul-betul kita tuh di pressure untuk mencapai apa yang Anda sudah katakan gitu loh. Apa yang Anda sudah target hari ini wajib tercapai. Nggak ada alasan. Nah ini dia. Ini ketua ninja juga teman-teman nggak mau terima alasan. Makanya kalau di grup mah saya nggak pernah mau banyak bicara lagi gitu loh. Karena nggak ada alasan gitu loh. Di sini di ninja ini teman-teman kadang-kadang kita mau bikin, ada beberapa teman-teman yang lain mungkin bikin alasan lah, sakit lah, apa. Nggak ada teman-teman. Di sini nggak ada alasan sakit. Sakit adalah alasan Sakit yang tidak adalah alasan tidak profesional. profesional. Terus terang teman-teman, saya waktu awal masuk ninja itu ya saya demam gitu. Demam teman-teman, demam. Dan saya bisa bikin alasan bahwa saya tidak bisa, saya bisa bikin alasan bahwa saya ini bisa istirahat. Saya bisa bikin alasan bahwa saya dalam kondisi tidak fit. Saya bisa istirahat. Itu saya bisa buat alasan gitu. Tetapi ternyata ya di ninja ini memang nggak ada alasan gitu loh teman-teman, ya wajib gitu. Nah ternyata ya setelah saya paksa, nah ini dia teman-teman. Setelah saya paksa betul-betul keluar, ternyata saya sehat di luar teman-teman. Oh, ya walau-walau lah teman-teman ya, tetapi saya merasa ternyata dipaksa. Artinya di sini lah
mungkin istilah ketua DJ itu push the limit gitu loh, push the limit. Ya saya bisa punya alasan untuk istirahat, tetapi hey, sakit adalah alasan yang apa? Alasan yang tidak Tidak. profesional. Jadi ya sudah, tutupi rasa sakitmu, jalan sudah. Nah itu teman-teman. Jadi apa yang dimaksud teman-teman? Jadi kan di Ninja ini diprogram teman-teman ya. Jadi setiap hari konten sosmed kalian diprogram, apa yang harus dipost, cara manage tim, apa yang harus di forward, pakai suara. Kita jadi diatur gitu loh. Dan saya percaya bisnis MLM itu jadi berat. Kenapa? Karena mentang-mentang MLM itu kan datang dengan kata freedom. Setuju ya? Jadi MLM itu datang pakai kata freedom, tidak diikat waktu, tidak diikat tempat, tidak diikat jam kerja. Dan saya menemukan bahwa ini masalahnya. Ngerti ya teman-teman ya? Inilah masalah di MLM yang paling signifikan, yaitu freedom-nya. Ngerti ya? Demokrasinya, ngerti ya? Sama kayak di Indonesia ini pandangan saya ya, terlalu demokrasi nggak oke juga ternyata. Gitu loh, karena semua bisa ngomong suka-suka dia. Ini kan bisnis saya. Dia bisa kerja suka-suka dia. Nah, inilah yang mau dirinciin. Gitu loh teman-teman. Ini yang mau dirapiin, ngerti nggak? Kenapa? Boleh freedom, boleh. Nanti di waktunya. Hari ini belum boleh freedom. Ngerti kan? Boleh nggak kalian suka-suka kerja kalian? Boleh, tapi hari ini belum waktunya. Nah, ini yang mau diprogramin. Jadi apa tuh minggu neraka? Jadi kita ada, nggak setiap minggu. Ada momen tertentu dalam satu minggu, setiap hari, setiap orang harus prospek 10 orang minimal tiap hari. Jadi, goalnya apa? Jadi satu minggu dia dapat 70 orang. Dan saya percaya dari 70 itu pasti ada closing. Itu pertama, teman-teman, yang saya mau patahin, bahwa semua orang nggak ada tuh kayak, saya udah jalan Pak, 3 bulan, nggak ada yang closing. Nah, itu nggak mungkin, karena saya punya data dalam satu minggu ini, kalau mereka stick dalam progres dan orangnya beneran, bukan asal foto ya, bukan asal-asalan, yang penting jawab PR, pasti ada closing. Nah, itulah, jadi data dari Ninja ini akan jadi kuat banget, bahwa tidak ada orang yang nggak bisa closing. Tanya aja kalau, nah kami juga ada minggu neraka, ada juga hari di mana harus closing ada. Dan kalau hari itu tidak ada closing sama sekali, itu pasti saya marah. Kenapa? Karena bagi saya, masa saset aja nggak bisa bawa pulang? Kira-kira gitu loh teman-teman. Nah, jadi ada programnya gitu loh. Ada minggu neraka, ada hari yang dimana harus closing, ada post sosmed, dia punya tugas bangun base camp, dia punya banyak lah. Maksudnya mereka mulai, mungkin sebagian orang sampai saat ini, dia belum mengerti bahwa program ini kemana. Tapi saya yang buat program ini udah tahu arahnya kemana. Pertama, mereka akan terlatih mentalnya. Ngomong udah biasa. Mungkin awal-awal minggu neraka berat. Sekarang udah kayak ketemu 10 ya udah. Ya. Ngerti nggak, Sam? Ngerti kan lo? Lo udah nggak ngerasa kayak gitu loh. Kalau ini udah ya udah jalanin. Jadi pelan-pelan kan. Jadi bangun kebiasaan dulu. Nah, itu yang saya mau bangun dulu. Makanya Ninja ini paling berat tuh sebulan-sebulan pertama sebenarnya. Karena belum terbiasa, ngerti nggak sih? Sangat tidak terbiasa. Gitu loh. Jadi, betul. Nah, hari ini saya ajak Samsu ke sini buat dia juga sharing-sharing. Kenapa? Karena Ninja ini bukan cuma, maksudnya ilmu ini ke depannya bukan punya Ninja aja. Saya juga mau dong bagi-bagi ke teman-teman semua yang nonton, ya kan? Apa sih yang salah? Tadi kayak Samsu ngomong bahwa tidak ada program. Maksudnya kalian tidak pernah, gini loh. Saya udah pernah bilang berkali-kali, teman-teman, kalau kalian member AFC, memang kewajiban dan tugas kalian adalah sharing AFC. Kalau kalian petani, tugas kalian tuh datang ke sawah, paham ya? Kalau kalian karyawan, tugas kalian tuh datang ke kantor. Kalau kalian nelayan, tugas kalian tuh datang ke laut. Sama kalau kalian di sini. Kalau kalian member AFC, sharing itu udah tugas kalian. Itu udah sebuah tugas, udah nggak ada debat-debatan, ngerti nggak? Udah nggak ada kayak saya harus nyuruh bahkan, ngerti nggak? Nggak bisa, karena itulah tugas kalian, ngerti ya? Nah, closing itu kita nggak tahu kapan terjadi. Yang kita tahu sharingnya. Nah, sedangkan di otak beberapa orang adalah closing itu adalah ketika saya sharing ke Samsu, Samsu dapat informasinya, lalu dia closing. Nggak kayak begitu, ngerti ya teman-teman ya? Nggak kayak begitu. Share, karena yang bikin orang
bergabung itu, teman-teman dengerin nih, yang bikin orang bergabung itu bukan kitanya, merekanya. Ngerti ya? Jadi mungkin ada yang suka mikir-mikir, ada yang lagi nunggu duit, ada yang tertarik atau nggak tertarik, ngerti ya? Jadi semua roda tentang dia mau gabung atau enggak, 99% keputusannya di dia, bukan di kita. Jadi kita nggak ada sama sekali yang bisa membuat kepastian ada closing, tapi kita bisa bantu kasih trigger-trigger yang bikin lebih cepat closing. Ngasih tahu kenapa harus join nama saya, gitu loh. Bagaimana kalian menjelaskan produk dan sakitnya, bagaimana kalian tahu apa yang kalian omongin. Nah, itu bisa membantu, tapi tentunya keputusan ada di dia. Nah, dengan program ini, Ninja ini, teman-teman, harapannya apa sih? Satu, kalian jadi terbiasa untuk sharing. Kedua, namanya selama ini freedom yang kalian gaung-gaungin itu, sekarang lebih terstruktur aja, ada programnya. Oh, hari ini mereka nih Ninja, besok udah tahu harus ngapain. Itu yang saya jamin. Ada beberapa orang di member AFC ini, kalian sendiri nggak tahu besok harus ngapain. Kalau di kami nggak bisa, di Ninja ini udah harus tahu besok harus ngepost apa, udah tahu. Bahkan jam postingannya aja, yang hari ini masih kacau balau, saya udah kasih tahu teman-teman. Nah, ini ilmu lagi ya. Sharing di sosial media itu ada jamnya. Satu, jam 9 pagi. Oke? Jam 9 pagi. Jadi orang bangun jam 5, orang bangun jam 7, itu postingan kalian masih di depan. Ngerti ya? Dia mau ke kantor, baru sampai, dia pasti login sosial media, habis absen. Yang kedua adalah jam 12 siang. Jam 12 siang adalah jam istirahat semua orang. Makan. Dan semua orang di Indonesia pemakai internet udah nyampe 75%, maka semua orang akan melihat konten sosial media jam 12 siang. Kalau kalian postingan terlalu lambat, udah lewat kadang, ngerti ya? Karena orang nggak semua suka scroll. Yang jam ketiga, jadi jam 9 pagi, jam 12 siang, yang sorenya adalah jam 3 sore. Teman-teman, jam 3 sore adalah waktu terbaik juga buat post sosial media. Saya ada baca tentang sosial media ya. Jadi jam 3 ini ternyata orang kerja lagi jenuh-jenuhnya. Udah mau pulang kek gitu loh. Udah mau ini kek gitu loh. Dan ibu-ibu rumah tangga pun anaknya lagi tidur. Anak udah jemput sekolah, udah selesai. Jadi itu jam 3 mereka semua jam traffic tinggi di sosial media. Habis jam 3 sore, jam 7 malam. Nah, sebenarnya Ninja ini ada program PR-nya. Cuma masih bandel sama jamnya, nggak apa-apa. Terbiasa dulu ngerjain PR-nya. Tapi lain kali saya akan mulai speak tentang jamnya. Jadi kayak gitu aja diatur loh, di kami maunya. Cuma nggak bisa langsung tiba-tiba. Saya juga harus kasih kesempatan mereka adaptasi. Ngerti ya teman-teman ya? Oh, yang penting udah kerjain PR dulu. Karena ngejain aja belum tentu. Kadang ada yang masih besok lah, ada yang lusa lah. Dan saya mengerti, karena sebagian besar Ninja itu rata-rata orang roadshow. Itu pun saya mengerti. Jadi saya bangun dulu kebiasaannya. Nanti harus kebiasaan sesuai jamnya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi hari ini kalian juga belajar. Jadi tujuan ini saya juga mau sharing ke kalian jam berapa sih yang paling bagus post di sosial media. Oke? So, lanjut Samsung. Di gue mau nanya lu ketawa-ketawa mulu. Saya itu imbangi ketawa, bro, karena masih ini tugas saya hari ini masih ada -1. lihat mukanya bro itu udah ini saya langsung ingat tugas. Dan teman-teman tahu nggak, saya ini kuliah sampai D3 aja teman-teman. Kenapa saya cuma sampai D3? Paling malas saya kerja PR bro. Bener kerja PR itu udah aduh ya Allah. Dan taulah di Ninja ini ternyata banyak PR-nya teman-teman. Banyak yang harus dikerjain. Tapi ya saya sangat bersyukur teman-teman. Artinya kan dipilih untuk ikut di Ninja ini kan juga ya sangat bersyukur gitu teman-teman. Ya dari situ saya belajar bagaimana bisa mengelola cara kerja teman-teman. Mengelola cara kerja saya selama ini yang notabene sebelumnya itu amburadul. Nah tapi bagi teman-teman juga yang lain tuh jangan berkecil hati ya. Siapa tahu nanti ya, jadi program Ninja ini kan ya Pak Niko juga sebenarnya mau buat semuanya. Tetapi kan nggak mungkin semua bisa langsung karena ya semuanya harus di day per day dan semua satu persatu itu dilacak teman-teman. Nggak bisa bilang sudah asal sudah gitu loh, tapi dilacak di cross check satu persatu dan itu nggak mungkin kalau langsung banyak.
Tetapi ya mudah-mudahan dengan program Ninja ini pun juga saya bisa belajar lebih banyak, dan pelan-pelan saya akan tularkan apa sih yang saya pelajari ke tim-tim saya, ke tim-tim saya yang ada, yang tentunya tim yang mau bergerak, teman-teman. Karena memang kita tidak bisa pungkiri bahwa kita punya banyak member, tetapi tidak semua mau berjuang, tidak semua mau betul-betul. Berapa Saya punya berapa downline member kamu? saat ini ada 11.800. Tapi Hmm. Berapa yang mau berjuang? bisa hitung jari. Ya, Sih? jadi disitulah teman-teman. Makanya nanti ya apa yang saya dapatkan di Ninja ini pasti juga akan sampai ke teman-teman semuanya. Tetapi tentu pasti sampainya pun juga pelan-pelan, karena ya pun juga saya saat ini sementara sementara di gencet lah, sementara digembleng lah gitu loh teman-teman. Nah, apa yang saya pelajari ini saya pasti akan sampaikan juga ke tim-tim saya, ke depannya, tentu kepada orang yang memang betul, tim-tim yang memang betul-betul mau fight sama-sama, mau maju sama-sama, mau berhasil sama-sama, karena kita kan bisa maksa gitu. Kalau seandainya teman-teman, kalau seandainya nih saya pakai egois di sini nih, saya yakin baru minggu pertama saya sudah keluar dari Ninja. Kalau seandainya saya tidak menurunkan ego, kalau kita mau pakai ego kita ya nggak bisa, pasti karena kita dipaksa gitu loh. Nah, padahal kan kita nggak dibayar sama Pak Niko di sini. Kita bukan dibayar, digaji sama perusahaan, tapi kita harus ikut program ini. Makanya saya bilang kalau mau pakai ego, kita tidak berpikir ke depan, kita tidak berpikir untuk kemajuan diri kita, tidak berpikir impian kita ke depan. Pasti dari dulu saya sudah keluar dari Ninja gitu. Tapi saya berpikir bahwa untuk mencapai sesuatu yang besar ya saya harus berubah gitu loh teman-teman. Nah, saya bersyukur di Ninja ini saya diarahkan, saya dibimbing, dan saya terus belajar, terus mau diarahkan. Ya mudah-mudahan saya bisa bertahan dan terus memberikan kontribusi juga untuk perkembangan AFC ke depan, dan saya bisa membangun tim-tim saya ke depannya. Begitu. Lu kalau ngomong paling bagus ya. Dari semua ninja kalau ngomong paling bagus. Prakteknya aja. Teman-teman, saya ini pernah dihukum gara-gara praktek apa ya tuh hari saya dihukum ya. Kata-kata closing ya. Banyak hukumannya saya seman di sini, banyak sekali hukumannya ya Allah. Makanya nih ya, aduh, hari ini aja saya masih masih kurang satu nih prospeknya teman-teman, dan besok adalah hari terakhir untuk diselesaikan semuanya. Ya mudah-mudahan hari ini Makassar luar. Hah? Dan bagi rapot. Ya, besok bagi Dan rapor teman-teman. bagi Nah, rapot. ini di DJ ini juga ada raportnya teman-teman. Setiap 2 minggu ada raportnya gitu loh. Ini raportnya merah, good, bad, atau error gitu. Ada juga yang error teman-teman. Waduh. Ya. Jadi itu teman-temannya, kalian bisa belajar itu. Saya menemukan bahwa di bisnis MLM ini ternyata freedom itu yang bikin semuanya jadi kacau. Kebebasan itu, kebebasan kalian menentukan waktunya, kebebasan kalian menentukan di situ, di mana gini loh maksudnya. Belum siap tapi udah freedom. Nah, kira-kira gitu loh teman-teman. Sebenarnya itu sih. Nah, jadi saya mau bikin kesiapan itu sih. Jadi saya bikin program tentang apa sih nanti, apa sih tujuan ini dibuat. Nanti saya jelasin juga ke dia ketika saya tahu, wah ini kayaknya saya terlalu high pressure deh, contoh gitu. Jadi akhirnya saya mulai jelasin dulu programnya. Maksudnya apa sih, kenapa kalian di-push, kayak begitu loh. Saya kasih tahu apa tujuannya. Contoh, kenapa minggu neraka harus ada. Jadi 1 minggu mereka harus prospek 10 orang selama 1 minggu full. Jadi 70 orang finishnya. Kenapa itu terjadi? Satu, kalian udah biasa high pressure. Jadi kalau nanti dikit lagi achieve, dikit lagi Korea, contoh gitu loh. Dikit lagi umroh, dikit lagi samurai, dikit lagi shogun. Kalian udah tahu nih, oh kurang berapa, hari berapa, kalian udah biasa jadinya ngejar. Gitu loh. Jadi tahu gitu loh. Biasa. Yang kedua adalah, itu yang tadi saya bilang. Tidak bisa sebuah bisnis itu besar kalau kita sendiri tidak ada program sama sekali. Itu yang jadi masalah di MLM. Jadi saya kerjanya gini loh. Besok prospeksi Nita, contoh gitu loh. Besok Yudi, besok Claudio, nanti Diki. Nah ini yang bikin susah, ngerti ya teman-teman ya? Karena rencananya cuma programnya, cuma mau prospek siapa.
Dan kalau gagal, udah. Ngerti ya teman-teman ya? Nah, disinilah yang mau diatur, dirapiin. Gitu loh. Kenapa cuma beberapa orang yang dipilih? Karena di mata saya lihat dulu screening orang yang benar-benar udah fight. Udah berjuang mati-matian, keluarin effort besar-besaran, tapi hasilnya kurang maksimal. Itu loh, ngerti ya teman-teman ya? Hasilnya nggak maksimal. Itulah yang saya mau bikin hasilnya jadi maksimal. Dengan perjuangan dan effort yang sama besar. Kecuali kalian nggak ada effort, nggak ada perjuangan ya, itu nggak usah ditanya lah. Bisnis apa juga gagal, ya. Nah, terus yang kedua teman-teman, di Ninja itu lebih berat diajarin bagaimana dia membangun Betul. dirinya dulu sebelum membangun orang. Karena di MLM ini jadi celah apa? Mohon maaf ya, ini fenomena yang benar-benar ada di Ninja saya lihat. Jadi orangnya belum capable, tapi dia udah belaga ngajarin orang. Itulah ya, itu yang paling kacau balau. Makanya banyak kan keluhan, Pak, tim saya nggak jalan. Iya kan? Kan gitu kan? Kalau masalah DMLM apa? Pak, tim saya nggak jalan. Pak, tim saya mati semua. Sebenarnya timnya mati semua itu karena dia. Dia lebih Udah dia keroknya. lah 99,9% ya. Penanggung jawab kenapa timnya mati. Ya udah dia lah. Justru karena dia bina mati. Mungkin kalau dia nggak bina, nggak mati itu tim. Itu teori yang tidak terbantahkan loh, beneran loh. Soalnya kami di Ninja juga ada fenomena kan, leader yang kerjanya membina 1000%. Aduh, nggak usah membinanya, lebih gila lagi deh kalian loh, men. Itu antar jemput, downline-nya aja dia lakuin loh. Antar jemput, pergi ke sana ke sini, serius loh. Nah, itu yang saya mau kasih tahu bahwa teman-teman jangan dulu. Nggak salah kalian membantu downline, tapi jangan membina dulu. Betul. Kenapa? Karena yang sebenarnya harus Betul. dibina beneran adalah kalian dulu. Nah, itu yang jadi kacau. Itu yang jadi kacau kan. Jadi, soalnya gini loh teman-teman. Nah, Bro Samsu harus ngerti di dunia MLM ini. Kan contoh Samsu rekrut saya. Jadi Samsu adalah upline saya, betul ya? Contoh, saya adalah pebisnis yang sukses. Tapi di MLM ini saya nggak pernah main. Tapi bukan artinya saya lebih apa ya, bukan artinya saya lebih payah dong, ngerti nggak? Bukan artinya Samsu lebih hebat dari saya dong, ngerti nggak maksud saya? Nah, ini yang nggak bisa leader beda-bedain. Leader nggak bisa kotak-kotakin bahwa oh dia downline, dia memang nggak pernah main MLM, tapi bukan artinya dia lebih payah dari saya loh. Bisa jadi lebih hebat dari saya, tapi karena yang membina adalah orang, mohon maaf ya, di MLM-nya juga belum sukses, di realita di bisnis konvensional juga nggak sukses, jadi karyawan juga nggak sukses, mentang-mentang dia join MLM lalu dia jadi upline dan downline-nya cuma karena beli barang aja, kalian udah mulai ngajarin, ngerti nggak? Nah, disinilah letak kekacauannya, serius. Loh, saya bisa buktiin, saya nih 11 tahun di dunia ini saya udah ngeliat fenomenanya gitu loh. Oh, ternyata kalau downline ini dilepasin, atau kita bahkan kasih ke upline yang di atas yang dianggap lebih mumpuni, ngerti ya? Contohnya Samsu bawa ke Sylvie Henro, contoh. Mungkin downline-nya malah bisa lebih jadi. Karena teman-teman, kalian kira downline itu bekerja dari omong kosong kalian. Nah, ngerti ya? Omongan yang kalian tidak tahu, atau bahkan kalian belum praktekin, lalu kalian udah ajarin. Nah, disitulah titik kekacauan itu. Ngerti ya teman-teman ya? Di situ ketika omongan-omongan, motivasi-motivasi kosong, tiap hari dimasukin, diajarin ilmu-ilmu yang belum pernah dipraktekkan, udah pasti hancur. Udah pasti hancur. Itu saya garansi 1000%. Bukan kalian artinya samurai, saya setuju samurai artinya udah hebat, tapi belum tentu siap membina. Ngerti ya? Jadi saya sepakat samurai, shogun, daimyo, bushido adalah rank yang tinggi, saya sepakat. Tapi bukan artinya rank tinggi itu artinya siap membina. Nggak main-main. Nggak main-main loh, punya tanggung jawab, ngerti nggak? Ngerti ya teman-teman ya, kalian punya tanggung jawab yang baik, cara ngajarin kayak tadi, kayak fenomena hari ini deh, saya lihat banyak member yang udah mau beli mobil dari duit. Saya tahu ranknya berapa, saya tahu dapat duit sebulan berapa. Nah, saya nggak setuju dia beli mobil.
Walaupun tetap keputusan dia mau beli mobil tetap di tangan dia, tapi saya merasa ikut. Kalau saya nggak kasih tahu, saya salah. Kira-kira gitu loh. Bahwa teman-teman, kalau kalian punya duit, jangan beli mobil dulu. Beli rumah dulu kalau belum punya rumah. Oke? Kalau udah punya rumah, belilah rumah kedua atau properti. Ruko ke, rumah ke buat dikontrakin, ngerti ya? Jangan dulu cepat-cepat beli mobil. Kenapa? Karena 300 juta contoh. Mobil 300 juta nyicil. Bunganya bisa 400 jutaan lebih. Lalu tahun depan, nilai 400 juta itu udah nggak 400 juta loh. Ngerti ya? Dia akan berkurang jadi 350 juta. Sedangkan kalau kalian beli properti, 300 juta kalian tahun depan mungkin jadi 400 juta. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi kami di AFC, saya sesayang itulah sama kalian. Dia beli mobil buat apa? Buat menunjukkan bahwa kalian udah sukses. Itulah yang saya ngomong, bahwa kalian member AFC yang punya duit, punya bonus lumayan, kalian tidak perlu membuktikan ke siapa-siapa. Kepada siapapun. Harga diri kalian melebihi dari punya mobil, dulu nggak punya jadi punya. Harga diri kalian lebih tinggi kok dari itu. Jadi ya, perhiasan, diamond, harga diri kalian lebih tinggi kok dari itu. Jadi ya, kita tidak usah minta dihargai atau kelihatan hebat dengan barang seperti itu. Itu kan semula, ngerti nggak? Ngerti ya teman-teman ya? Kalian udah hebat kok. Kalian udah bantu orang punya penghasilan, kalian udah bantu orang yang sakit jadi membaik. Jadi nggak perlu harus meningkatkan harga diri kalian dari barang-barang kayak begitu. Gitu loh, makanya saya bahas itu di postingan saya. Saya bukan seneng kalian beli begituan, saya malah aduh sayang ya, rumah masih ngontrak tapi beli mobil duluan, ngapain? Ya nggak sih? Nah, soal Brother Samsul, kamu 3 tahun kan jalan selama ini nggak pernah program, jadi ada program. Hasilnya selama join di sini di Ninja kurang lebih udah mau 2 bulan lah. Ya, satu Apa teman-teman, saya anu sedikit tadi bro yang masalah sponsoring tadi, Lanjut. yang bro sebut itu masalah membina. Ya ini saya ketawa terus gitu loh teman-teman. Kenapa saya ketawa kalau urusan masalah membina gitu loh? Saya hanya sadar diri gitu ya. Kita selama ini kebanyakan baru juga membernya berapa gitu ya, baru juga membernya baru ratusan gitu ya. Udahlah kalau udah mau bina mau apa ya Allah lah, kita sendiri aja belum bisa membuktikan seperti apa kita mengatur diri kita lah sudah bisa mau atur-atur orang. Nah itulah ternyata ya, itulah penyebab luar biasa teman-teman. Makanya ini saya cuma nyambung aja dari penjelasannya Bro Niko tadi, yaitu yang saya alami gitu teman-teman. Kita belum sukses, belum membuktikan kalau kita sukses, tapi kita udah mau bina orang lah, terus kita mau bina apa gitu loh, mau bina gagal gitu. Kita aja belum sukses udah mau bina dia, mau bina apa, mau bina gagal, itu udah jadi gagal teman-teman. Makanya di Ninja ini nggak, makanya itulah bro, definisi sukses itu saya nggak sepakat kalau patokannya duit. Sedangkan orang Indonesia kita rata-rata menganggap sukses itu patokannya duit. Jadi kalau dia income-nya 100 juta sebulan, dia dianggap sukses. Ngerti kan? Walaupun dari sistem yang ngatur, atau dia nyuri, atau dia ikut pesugihan, kok dia dianggap orang sukses saja. Karena orang Indonesia menilai kesuksesan dari duit. Nah, ini yang bahaya. Ngerti kan teman-teman ya? Ngerti ya? Ya, ini yang jadi kacau balau. Padahal sukses itu patokannya harusnya bukan duit. Harusnya. Enggak. Yang paling tepat adalah harusnya bukan duit aja. Nah, itu paling bener dah. Nah, jadi karena dia udah menganggap 30 juta sebulan, 20 juta sebulan, dia merasa dia udah sukses. That's the biggest problem, bro. Nah, itu yang saya mau, nggak bisa. Salah satu sukses juga di kita adalah kita bikin proyeksi, kita bikin rencana kerja, lalu kita lewatin itu. Ya, itu juga sukses. Betul. Bener ya? Saya, Samsul Madain, saya tahun ini mau punya rumah. Lalu saya work hard untuk itu. Di saat orang udah mau nyerah, saya udah mau nyerah, saya nggak bisa. One time kamu lewatin, you sukses. Salah satunya kayak gitu loh. Jadi kamu berani berencana, dan kamu berani berkomitmen lakukan itu. Nah,
itu bagi saya salah satu adalah sebuah kesuksesan juga. Jadi bukan duit aja sih. Nah itu yang jadi masalah di MLM ketika makanya orang MLM juga rata-rata menjual dengan iming-iming. Ya. Ngerti kan? Dengan iming-iming gitu loh. Jadi itulah yang kayak, oh ini masih baru, oh ini akan sukses, ini gue sukses sebulan. Nah, rata-rata orang yang menjual ini tandanya dia tidak sukses jelas. Karena orang sukses tidak menjual itu, dia akan menjual komitmen dia kan. Bro Samsul, kalau lu gabung sama gue hari ini, wah, ya kan? Gue tahu lu lagi susah, gue tahu lu lagi bener-bener struggle, dan gue sebagai temen lu, gue lagi datang ke lu, dan gue tahu lu lagi susah. Mau nggak lu coba fight sama gue sama-sama? Lu nggak usah mikirin dulu dana, itu urusan nanti. Yang gue butuh dari pertama adalah, lu mau nggak kita coba fight sama-sama mulai hari ini? Lu ikutin gue, lu lihat apa yang gue lakukan, lalu kita jalanin sama-sama. Kan kalau kita closing, nggak jual gitu kan, nih gue udah 500 juta sebulan loh, ini gue udah ini loh, belum tentu, ngerti kan? Jadi saya mau kalian punya value di diri kalian sih teman-teman. Itu sih yang saya juga, Ninja ini programnya masih jauh banget, orang baru 2 bulanan, masih jauh. Sekarang saya lagi membangun kebiasaan dulu, belum kayak gimana. Dan apa yang saya lakukan di Ninja, saya juga mau share ke kalian, ngerti kan? Jadi kayak tadi apa yang ilmu kalian bisa belajar adalah yang pertama adalah sistem grouping dulu, oke? Itu paling penting. Jadi di Ninja kalian masuk langsung grouping dulu. Apa itu grouping? Kita tidak bersama ikan yang mati. Kalian bikin grup sama tim kalian, walaupun cuma ada 3 orang, walaupun cuma 4 orang, nggak apa-apa, lebih baik daripada punya grup 130 orang tapi mati semua isinya. Nggak ada yang chat tiap hari, nggak ada isinya apa-apa, ngerti ya? Nah itu jadi yang kalian bisa belajar hari ini adalah grouping dulu. Kalian berkumpul sama orang-orang yang sevisi dulu. Kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa. Sponsornya aja dulu. Iya sendiri. Kenapa teman-teman? Nah, kenapa Bro Samsu saya kasih tahu ini? Saya tanya nih sama Samsu sendiri. Di dunia MLM ini, siapa yang kamu harus paling jaga? Yang paling jaga diri kita. Betul. Yang kalian harus jaga di bisnis ini adalah diri kalian sendiri. Jadi kalian nggak boleh merasa down karena seseorang. Itu yang banyak terjadi tuh. Nggak boleh. Saya nggak boleh down karena seseorang. Nggak boleh. Saya cuma boleh down karena diri saya sendiri. Hari ini saya kurang produktif. Aduh, hari ini target saya mestinya 40 pair, saya cuma dapat 30. Aduh, saya keluar dari pagi sampai malam, hari ini belum dapat apa-apa. Boleh nggak saya down? Boleh untuk diri sendiri. Nah, di MLM ini, teman-teman, kalian sangat rentan down karena orang lain. Nah, itu yang jadi kacau. Ngerti ya? Itu yang paling kacau. Kalau kalian mulai down karena orang lain, nggak boleh dong. Boleh nggak kalian down sakit karena orang lain? Nggak boleh. Makanya kalian harus menjaga diri kalian sendiri. Salah satu itu grouping dengan orang-orang yang sevisi aja sama kalian. Kalau nggak ada, ya udah nggak usah ada. It's okay. It's okay to be not okay. Kan gitu. Daripada diada-adain, padahal nggak sevisi. Itu nyiksa kalian loh. Jadi orang nyerah di bisnis MLM ini sebenarnya bukan sama bisnisnya. Kebanyakan sama orangnya. Downline-nya ngomongin dia down. Wah, ya kan? Kamu sekarang sudah tidak membina lagi seperti dulu. Wah, down. Yang kedua, sekarang lu gini. Lu sana mentang-mentang yang itu lebih bagus, gua udah enggak. Nah, down. Ngerti kan? Nah, nggak boleh. Tidak ada yang boleh menjatuhkan Anda. Ngerti ya teman-teman ya? Kalian cuma boleh jatuh karena diri sendiri Anda. Itu yang saya mau kasih tahu ke teman-teman. Nah, salah satu untuk menyikapi itu, yaitu berkumpul sama orang-orang yang sevisi sama kalian, yaitu grouping. Jadi kalian boleh nggak punya grup WhatsApp yang banyak orang? Boleh. Tapi sifatnya cuma forward informasi aja. Matiin aja chat. Karena nanti kalau banyak orang, ada statement nggak penting, kalian galau. Jangan dong statement gitu di grup. Contoh gitu loh. Ada yang nanya nggak penting gitu loh. Jadinya nggak ada yang kerja. Jadinya bukan bahas apa yang kita akan lakukan, apa yang kita akan bikin. Nggak ada malah bahas itu. Malah kebanyakan ngomongin masalah. Sekarang, gimana mau maju?
Kalau Samsu bikin grup 100 orang, ada saya nanya, baiknya minum suba usu berapa? Dia jawab, ya kan? Tolong inputin ini dong, input. Aduh, ini ketutupan promo nih, padahal kurang ini. Ini salah input nih. Terus kapan maju? Kalau isi grupnya gitu aja. Makanya level pertama teman-teman bergrup, berkumpul sama orang-orang yang benar dulu. Visinya jelas. Kalau saya dia kelihatan mau fight, dia fokus orangnya. Dia ulet. Nah, itu yang kita grup sama dia. Malah jadi tambah maju. Ngerti ya, teman-teman? Ya? Ngerti ya? Jadi grouping dulu paling penting. Itu yang di Ninja dilakukan. Masuk kita grouping dulu. 6 doang, nggak boleh lebih ya. Gitu loh. Nah, sebelum kalian grouping, tanyain dulu komitmennya. Mau nggak kita buat grup grow, bertumbuh bersama? Kita jalanin sama-sama, lu jalanin, gua jalanin. Nah, apa yang gue bikin, lu juga bikin. Sama-sama kita. Lu fokus nggak? Fokus. Lu mau nggak fight? Mau. Oke? Lu mau apa tahun ini? Gue mau Toreda dulu. Kan dia belum Toreda. Nggak apa-apa. Nggak usah target gede-gede. Ya nggak sih? Nggak usah langsung, gue Bushido, gue mau Bushido. Nggak usah. Toreda dulu. Oke. Kemarin belum Toreda. Oke. Yang ini Toreda. Oke. 100 paket kiri kanan. Baru nanti kelihatan kok. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi nggak usah banyak belajar dulu. Hari ini kita bahas tentang satu tadi, grouping dulu. Nah, ini tadi saya bawa Samsu buat apa? Buat jadi grouping itu paling bagus. Hal kecil, tapi sangat berdampak buat kita. Pertama adalah kita ada di grup yang semuanya kerja. Saya punya Ninja 6. Kalau 3 daily activities, 3 enggak. Udah kerasa bolong. Ngerti ya? 3 orang prospek 1 hari 10, 3 enggak. Udah kelihatan di grup. Udah jomplang. Nah, ini yang kita lakukan sama-sama. Jadi itu. Dan saling motivasi dong. Gitu loh. Jadi kita sendiri nggak perlu satu way gitu loh. One way doang yang motivasi. Enggak. Ini 6-6-nya ada di situ saling motivasi. Sebaliknya saya marah ke 1 orang, sama aja kayak marah ke 6 orang. Sebaliknya sama. Nah, itu bagus banget. Itu bagus banget. Grouping. Grouping dulu. Singa main sama singa. Kambing main sama kambing. Lembu main sama lembu, ya kan? Kucing main sama kucing. Hal yang bikin kalian berantakan hari ini adalah kalian satuin. Macan, kucing, kambing, monyet, kalian satuin. Kacau balau nggak? Samsul, saya tanya kamu, kacau balau nggak kalau saya kandangin singa, kucing, kambing, kuda bersamaan? Kacau balau pasti. Itu yang terjadi di kalian. Ngerti ya teman-teman ya? So, hal pertama kalian lebih baik grouping. 6 orang, 5 orang yang kalian bisa intens lihat tiap hari. Pak, tapi saya ada 30 orang. Ya udah bikin 5 grup aja. Iya dong. Nggak usah 30 ada di situ. Kenapa? Nanti pusing kita. Jadi nanti saya panggil beberapa ninja tiap hari kita belajar sesi-sesinya juga ya. Tapi at least yang pertama yang dibahas ada kalian belajar tentang grouping, berkumpul sama orang. Kalian pernah denger nggak? Kalau mau sukses, ngumpul sama orang, sukses. Nah, kalian pernah denger itu ya? Kalau ayam main sama burung, pasti suatu hari ayam itu bisa terbang. Serius? Dan saya yakin di YouTube ada tuh videonya, saya pernah lihat soalnya. Ayam itu bukan literally terbang kayak burung, tapi ayam itu benar-benar bisa ngepakin sayap dan agak lama gitu loh. Seakan-akan terbang. Sebaliknya, kalau burung main sama ayam, selamanya dia nggak akan bisa terbang. Benar nggak? Karena yang dia lihat cuma jadi ayam, tidak akan pernah terbang. Dan dia tidak akan bisa terbang. Nah, itulah hal paling kecil yang hari ini kalian bisa belajar tentang bagaimana kalian grouping dulu. Grouping di WhatsApp, teman kalian berkumpul gitu loh. Otomatis kalau saya WhatsApp sama dia, contoh saya punya downline Samsu, Udin, Herti, saya cuma bikin grup sama dia, otomatis saya kalau ketemu ya sama dia dulu dong. Nah, groupingnya. Jadi teman-teman langkah kecil hari ini kalian bisa belajar adalah grouping. Ya, memilih dulu. Kenapa? Untuk melindungi diri kalian sendiri. Itu sebenarnya pelajaran hari ini. Untuk melindungi diri kalian sendiri. Kenapa? Karena dengan grup yang besar, semua downline punya downline ada di sana, itu jadi bukan terlindungi kalian. Kalian malah terkikis sedikit demi sedikit. Pasti tapi. Lama-lama hancur mental, nanti ya. Rapuh. Ngeri kan? Gitu loh. Nah, Samsu, tahun ini kamu bisa dapat shogun nggak kira-kira? Saya akan perjuangkan sampai saya pasti bisa. Saya udah mulai daily per daily, udah
terus melihat kekurangannya berapa, saya terus kejar, saya terus ya Korea sedikit Korea aja lagi dong. Sisa 4 box saja. pasti. Sebelumnya yang Pernah trip-trip sih, yang sebelumnya pernah achieve cuma nggak? beberapa aja, tapi yang ini memang betul-betul dipaksa untuk achieve. Pernah dapat sebelumnya, pernah. Cuma pernah ke Apa? cruise dapat. Dulu yang dulu sekali Dubai itu aja. Kalau ah, Udah kan? Udah kan? oh udah Udah lama lama kan sekali. itu? Udah lama. Mm-mm. 2 tahun yang Udah lalu lama kan? sekali. Dan hari ini kalau Iya, achieve kan benar. jadi Makanya something saya yang bilang hebat dong. bersyukur sekali ada Iya di kan? sini bisa lebih cepat ya. Mudah-mudahan bisa dapat 2 malah. Insya Allah pokoknya untuk Korea udah pasti di tangan 1. Bahagia. Bahagia kan? Jadi teman-teman, eh, I think live-nya gitu aja, nggak usah panjang-panjang kali bakal tinggi. Saya mau ajarin hari ini pertama yang kalian bisa belajar sendiri ya, dari testimoni Samsu sendiri, bagian dari Ninja. Nomor 1 adalah grouping dulu. Nanti saya akan bikin live selanjutnya, nanti saya akan panggil Ninja yang lain juga, bagaimana dia bisa berhasil juga. Itu teman-teman harus ngerti ya, tidak ada bisnis yang up terus, nggak ada. Itu nggak ada. Sampai hari ini tidak ada satupun bisnis yang bisa up terus. Kalian bisa sebut apa aja, saya emas, bisnis ruko, restoran, nggak ada bisnis yang selalu naik. Nggak ada. Itu nggak ada. Nah sekarang buat teman-teman yang udah join, yang udah pernah berhasil sebelumnya, dan kalian tetap mau, gimana ya, mau fight back lagi, gimana ya masih mau berjuang lagi, nanti saya akan bikin live ini secara rutin, dan saya akan bagiin pelan-pelan satu persatu biar teman-teman bisa nonton, plus ada testimoninya kayak Samsu, dia terbukti achiever terakhir paling 2 tahun yang lalu, dan saya lihat bukan tambah menguat tapi melemah, jujur aja. Itu yang sebabnya saya bawa ke Ninja, bikin program, dan belum bisa dibilang berhasil, tapi at least udah kembali dalam tracknya. Itu yang lebih penting. Karena kalau udah kembali dalam tracknya, apa aja kita bisa buat. Nah, buat teman-teman yang juga hari ini lagi keluar rel, nggak usah takut. Saya nanti akan bikin rutin seminggu sekali. Nah, jamnya suka-suka ya. Karena kita roadshow. Saya roadshow, kayaknya besok saya udah ke Ambon. Jadi teman-teman pantengin aja. Rata-rata jamnya malam, nggak mungkin siang sama sore karena saya sibuk. So teman-teman, saya akan ajarin juga secara live buat teman-teman, ada testimoninya untuk kembali kalian ke relnya, gitu ya. So don't worry about that. Bisnis ini walaupun kalian lagi down, nggak usah takut karena bisnis kita nggak ada kerugian, tidak ada biaya maintenance, nggak ada yang ditutup poinin, nggak ada yang keluarin duit tiap bulan, nggak ada. Sekarang ada hati kecil Anda pengen bangkit, ya udah, stay tune. Nanti saya janji seminggu sekali saya ada. Kita akan bagi gimana Samsu juga jadi testimoni. Hari ini saya mau dia ada buat jadi gimana ya? Buat ini kan ini saya save di IG saya. Jadi kalian bisa nonton dan sekaligus jadi afirmasi ke Samsu sendiri. One time ketika dia sukses, dia tahu berasal dari mana, apa yang dia bikin. Dulu dia cengar-cengir kayak begini, besok dia jadi Bushido. Itu kan sebuah kehebatan ya. So IG ini akan saya save tiap minggu, seminggu sekali ada. Pak Samsu mau dong nomor teleponnya. Waduh, apakah ini mau join? Kalau mau join, boleh minta nomor handphone, Bu. Kalau nggak join ya jangan. Kalau mau belajar sama leader masing-masing. Betul ya. Terus saya satu jawabin tuh. Kalau mau join langsung cus. Oke teman-teman. So, apapun kalian don't be down. Saya akan hadir di live. Ini akan di-save. Kalian bisa nonton kapanpun yang kalian mau. Kita udah belajar tentang grouping dulu. Itu paling penting. Nanti selanjutnya saya akan kasih sedikit demi sedikit yang nggak bisa live, kalian bisa nonton siaran ulang. Saya mau terima kasih sama Samsu. Saya mau terima kasih bukan Samsunya effortnya. Saya mau terima kasih untuk dia masih mau berjuang Sama-sama. lagi. Masih mau gapai impiannya lagi. Dia tidak kalah sama mimpinya lagi. Saya mau terima kasih juga dia percaya sama program ini. Karena teman-teman, apapun program ini yang saya buat, nggak ada manfaatnya buat saya. Buat saya nggak ada.
Samsu mau jadi Shogun kayak, mau jadi Bushido kayak, atau mau jadi Toreda kayak, nggak ngaruh di saya. Itu nomor satu. Sama kayak teman-teman, hari ini kalian Bushido atau Samsu atau kalian Toreda, tidak mempengaruhi saya sama sekali. Saya udah bilang teman-teman, kalau ikutin ego saya. Pertama, saya nggak mau bangun ninja. Ngapain ngurusin orang? Yang kedua, kalau mau ikutin ego saya juga, saya kayaknya udah mau stop aja di AFC. Kalau ego ya, saya 5 tahun bangun bisnis ini jauh dari keluarga, jauh dari anak-anak. Anak saya baru 5 tahun. Yang kedua baru 1 tahun. Saya paling jarang ketemu dia secara ego. Tapi ternyata teman-teman nggak bisa. Kenapa? Karena bisnis ini ternyata mengikat. Ngerti ya teman-teman ya? Ada tukang becak di sini, ada tukang roti, ada tukang batagor, ada tukang bangunan, gitu loh. Itu yang saya nggak sampai hati, gitu loh. So, saya akan tekankan bisnis ini memang dibangun akan panjang. Don't worry kalau hari ini nggak baik-baik aja. Yang jelas kalian tidak kehilangan apa-apa. Nggak usah galau. Fokus sama diri sendiri kalian. Grouping. Ya, kalian bisa chat leader-leader kalian. Satu pesan lagi sebelum saya tutup. Kalau kalian down, ada 3 tips dari saya. Nomor 1, Anda harus ingat kenapa kalian datang ke sini. Dan sebagian besar, kenapa kalian datang ke sini? Karena kalian gagal di luar sana. Kalian gagal di bisnis kalian konvensional. Kalian gagal jadi karyawan. Kalian juga gagal nggak jadi top karyawan. Kalian nggak tahu ngapain lagi. So, ingat nomor 1 kalau kalian down, kenapa kalian datang ke bisnis ini. Nomor 1. Nomor 2, temui. Kalau bisa, temui orang yang kalian anggap bisa angkat kalian. Leader kalian siapa lah. Leader kalian di atasnya nggak ada, cari atasnya lagi. Cari atasnya lagi. Mentok baru saya. Jangan langsung saya. Penuh, Bu. Oke ya, jadi nomor 1 adalah ingat kenapa kalian datang ke sini. Nomor 2, makanya ingat, MLM ini tidak pernah didesain untuk orang kaya. Kalau kalian kaya, kalian nggak datang ke sini. Itu yang benar. Nomor 2 adalah temui orang yang kalian bisa anggap bisa bangkitin kalian. Oke? Nah, itu sebabnya setiap orang selalu mau datang ke acara AFC. Ke LOP, sekedar mau nemuin aja. Siapa tahu pertemuan itu akan merubah hidup kalian. Makanya kalau kami di AFC selalu ngomong, kalau saya ngomong, pertemuan terbaik adalah pertemuan yang kalian tidak hadiri. Nah, itu Anda harus ingat ya. Sama kayak IG Live ini, yang nggak hadir, ya itulah yang terbaik. Siapa tahu bisa ngubah, kan gitu. Oke, teman-teman, hari ini kita belajar sedikit. Saya nggak mau panjang kali lebar kali tinggi. Kalian udah belajar tentang grouping. Kalian tahu bahwa yang kalian harus jaga di bisnis ini adalah diri kalian sendiri. Ngerti ya? Kalau kalian gagal di sini dan memilih contoh, pindah tempat lain. Oke nggak sama saya? Nggak ada masalah. Tapi saya mau kasih tahu satu hal sebelum kalian pindah. Apakah caranya beda? Sama. Kalian akan merekrut ulang lagi. Kalian akan prospek lagi. Nggak ada cara yang beda. Nggak ada. Nah, cara yang ketiga, teman-teman, waktu kalian lagi down, adalah langsung hubungi saya. Itu udah kunci terakhir itu. Kalau bisa nomor 1, 2 udah selesai, yang ketiga. Oke teman-teman, see you di teman-teman kalau bisa achieve trip Korea, karena di Korea kita bakal gila-gilaan. Habis Korea ada Israel, ada Jepang. Besok saya ke LOP di Ambon, jangan lupa hadir teman-teman. Tapi di Ambon tidak dijual tiket, kita udah full slot 750 orang, tidak bisa nambah lagi, tempatnya cuma 400 orang. Hari ini kalian udah belajar grouping. Next, saya akan buat live tiap minggu sekali aja. Saya selalu bagi apa yang saya lakukan di Ninja, berhasil, saya akan bagi ke kalian juga, oke? Jangan patah semangat, ingat, jangan semangat, tetap putus asa. Thank Terima you kasih, semuanya, dadah. jaga diri. Thank you, Samsu. Jangan lupa tugas dan PR malam ini ada postingan.